Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ketika kita membaca pekabaran Injil melalui lensa modern, kita akan mengenali cara-cara yang tidak biasa yang Yesus lakukan untuk merevolusi bagaimana perempuan diperlakukan. Berikut adalah beberapa contoh peristiwa di mana Yesus menunjukkan rasa hormat dan kelembutan kepada wanita. Contoh yang pertama adalah perkawinan di Kana. Kita bisa baca ceritanya di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 12. Yesus dan murid-muridnya diundang untuk menghadiri perkawinan di Kana. Tuan pesta mengalami kesulitan ketika kehabisan anggur. Ini merupakan kesalahan yang tidak pernah dilakukan oleh keluarga yang lebih kaya. Ibu Yesus, Maria, mendekatinya untuk berusaha menyelesaikan masalah. Yesus menyampaikan keraguannya untuk terlibat karena dia merasa ini waktu yang tidak tepat untuk menyatakan pelayanan publiknya. Mengenal putranya, Maria tidak membantah. Dia hanya memberitahu para pelayan, lakukan apa yang dia perintahkan. Yesus berusia sekitar 30 tahun pada saat itu. Dia tidak memiliki harapan sosial untuk melakukan apa yang diperintahkan ibunya, terutama jika dia khawatir tentang bagaimana waktu dapat mempengaruhi pelayanannya. Terlepas dari tanggapan awalnya, Yesus melakukan mujizat pertamanya dan menyelamatkan muka pasangan yang baru menikah. Kesediaannya untuk terlibat lebih dari sekedar kepedulian seorang putra kepada ibunya. Ini menunjukkan rasa hormat yang penuh kasih yang akan Yesus tunjukkan kepada wanita selama pelayanannya. Contoh yang kedua, perempuan yang sakit pendarahan. Kita bisa baca ceritanya di dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Matius, Markus, dan Lukas semuanya menceritakan tentang seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dia tidak hanya menderita secara fisik dengan kondisi ini, tetapi dia juga akan dikucilkan karena najis. Ketika dia melihat Yesus, dia berkata pada dirinya sendiri, "Jika aku menyentuh jubahnya, aku akan sembuh." Dan dengan kepercayaan diri yang luar biasa, dia menyentuh ujung jubah Yesus dan dia langsung sembuh. Yesus mencari siapa yang menyentuhnya, dan perempuan itu datang mengakuinya. Dia memberitahu apa yang telah dia alami. Apakah Yesus takut kepada perempuan itu karena berpotensi membuat dia najis? Tentu saja tidak. Dengan kelembutan yang luar biasa, dia berkata kepadanya, "Anakku, imanmu telah menyembuhkanmu. Pergilah dengan damai." Contoh yang ketiga, perempuan pada saat kebangkitan Yesus. Orang pertama yang muncul setelah kebangkitan Yesus adalah wanita. Berpikir tentang hal itu, ini adalah momen paling penting dalam sejarah umat manusia, dan Tuhan memilih untuk mengungkapkannya kepada para wanita. Jika ada sesuatu dalam Injil yang menekankan pentingnya wanita dalam pelayanan, baik dalam gereja, organisasi, institusi, pekerjaan, dan rumah tangga, inilah momennya. Untuk menambahkan tanda seru pada kebenaran ini, Yesus memerintahkan para wanita untuk memberitahu para muridnya bahwa Yesus sungguh hidup. Yesus membuat para wanita ini menjadi saksi peristiwa paling penting di dalam sejarah. Ini hanyalah beberapa dari cerita yang mengungkapkan kepedulian Yesus terhadap wanita. Yesus datang untuk membebaskan kita semua, para wanita dan pria, untuk melayani Dia dan siap menyelamatkan kita semua. Tuhan memberkati kita.